Visi Pak Faizin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Fauzan. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Oh, sangat tidak. Pak Faizin hari ini lagi santai, barusan ngajar sudah selesai. Baik. Ada yang perlu dibicarakan Mas Fauzan? Ini Pak, saya ingin ngobrol Ah. terkait pembelajaran yang, aduh ya gimana ya? Saya agak, Ya nggak apa-apa, santai aja Mas. Ya, nah, santai aja. gini, saya ingin mengobrolkan sesuatu terkait pembelajaran saya Pak. Hmm. Karena selama saya mengikuti pembelajaran daring, saya itu sering mengalami gangguan atau gejala koneksi internet yang buruk Pak. Iya Jadi, iya iya. tidak hanya di mata pelajarannya Bapak, tetapi juga hampir semuanya itu saya seperti itu Pak. Jadi di sini saya ingin memberitahukan Bapak bahwa sebenarnya saya itu mengalami koneksi internet, sehingga apa yang Bapak sampaikan ke saya, materi yang Bapak sampaikan ke saya itu tidak masuk Pak. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Hari ini Pak Faizin senang banget loh ya. Karena selama ini Pak Faizin kalau saya lihat itu dari datanya Pak Faizin yang aktif di dalam pembelajaran, kita kan pakai modul ya, modulnya mandiri. Kemudian kita pakai sistemnya kan every student is teacher. Jadi bagaimana siswa itu aktif. Saya lihat memang Mas Fauzan kurang aktif. Nah, Pak Faizin ya juga ingin tahu sih sebenarnya. Dan Pak Faizin hari ini senang banget Mas Fauzan mau datang berterus terang tentang permasalahannya Mas Fauzan. Tapi boleh tahu nih, jaringan internet ya yang dimasalahkan. Iya Pak. Kira-kira ada masalah lain nggak yang terkait jaringan internet yang dimasalahkan selain masalah ini? Permasalahan lain kemungkinan tidak ada Pak, karena yang membuat pelajaran itu maksimal atau bisa masuk ke siswanya itu adalah jaringan internet di masa daring seperti ini. Itu Pak. Berarti masalahnya jelas ya sudah ya. Iya Pak. Jadi masalah jaringan internet. Nah, tujuannya Mas Fauzan bertemu Pak Faizin sore ini tujuannya untuk apa? Sebenarnya saya ingin mencari solusi terkait permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran daring ini Pak, yaitu kendala koneksi internet yang buruk. Itu Iya. saya ingin bercurhat dengan Bapak. Oh iya. Saya kira masalah Mas Fauzan ini dialami juga siswa lain ya. Kemarin Pak Faizin juga ada yang curhat, itu alhamdulillah dia bisa mampu menyelesaikan. Saya yakin nanti Mas Fauzan bisa menyelesaikan itu. Cuma boleh nggak Mas Fauzan cerita kembali ketika dalam pembelajaran itu dikatakan ada masalah internet, itu di mana letak masalahnya itu? Gambarannya masalahnya boleh nggak didetailkan? Permasalahan jaringan internet itu sebenarnya bisa dideteksi waktu meeting atau waktu pembelajaran daring itu ketika siswanya itu tiba-tiba kameranya itu tiba-tiba berhenti bergerak. Itu yang pertama yang bisa dideteksi. Kemudian yang kedua, ketika dipanggil, apabila responnya terlambat atau malah tidak merespon, itu juga termasuk salah satu ciri-ciri kendala internetnya itu. Coba difikirkan, kira-kira kendala internet itu disebabkan oleh apa menurut Mas Fauzan? Yang pertama sinyal yang buruk, kemudian cakupan internet yang siswa ini punya. Jadi kemungkinan beberapa siswa itu tidak menerima bantuan berupa data internet dari sekolah. Jadi mereka itu membeli data sendiri. Iya iya. Dan juga kadang kita ada cuaca yang buruk, mungkin hujan. Nah, cuaca tersebut juga mempengaruhi sinyal itu Pak. Oke. Dari yang Mas alami ya, Mas Fauzan alami, kira-kira pernahkah melakukan sebuah usaha bagaimana masalah internet ini, jaringan internet ini bisa teratasi? Pernah nggak melakukan usaha-usaha untuk mengatasi ini? Saya pernah melakukan Pak. Apa itu, boleh diceritakan? Yang pertama, waktu orang tua ada di rumah. Waktu orang tua ada di rumah, saya meminta bantuan orang tua berupa hotspot atau tethering data orang tua
karena data orang tua saya lebih cepat, lebih mengakses internetnya itu lebih bagus gitu. Iya. Yang kedua, saya mencoba untuk apa ya, mengunjungi tempat yang di situ itu disediakan fasilitas wifi itu Pak. Tapi yang apa ya, yang kegiatan yang saya lakukan yang kedua ini kurang efektif menurut saya karena bisa mengganggu fokus juga, fokus dalam pembelajaran. Fokus di dalam pembelajaran. Oke. Risiko-risiko yang atau hambatan tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Mas Fauzan, sudah jelas. Nah, konsekuensi yang sudah pernah dialami risiko atau mungkin sesuatu yang nggak nyaman dengan masalah itu, kemudian pernah nggak diungkapkan ke gurunya? Saya rasa saya selama ini belum pernah mengungkapkan resiko-resiko ya Pak, karena saya sendiri juga melihat guru-guru juga sibuk, takutnya salah tangkap itu, jadinya apa yang saya harapkan tidak sama begitu. Bahkan juga kadang semangat saya juga terpengaruh karena respon dari guru itu. Oke. Berarti ini kalau dibiarkan kira-kira Mas Fauzan kan tujuannya tadi menghadap untuk mendapatkan solusi ya. Iya Pak. Tentunya Pak Faizin berharap di sini Mas Fauzan sudah melakukan usaha-usaha. Nah, saya lihat tadi sudah melakukan berbagai usaha. Nah, kira-kira coba sekarang dipikirkan kembali. Dari usaha 1, 2, 3 yang Mas Fauzan lakukan, ada enggak usaha-usaha lain yang lebih stabil, yang mungkin Mas Fauzan di sini kan punya potensi ya, potensi baik di sekolah maupun di rumah yang kira-kira lebih stabil. Kira-kira apa yang bisa lebih nyaman, lebih stabil bisa dilakukan terkait jaringan? Yang pertama mungkin terkait jaringan Pak. Ini saya mencoba berkonsultasi dengan orang tua saya untuk membelikan fasilitas berupa wifi di rumah saya, sehingga nanti tidak, meskipun jaringan saya jelek, kita ada backupnya, ada opsi lain untuk melakukan pembelajaran daring. Itu Pak yang saya pikirkan. Dan juga saya yang selanjutnya itu mungkin saya juga mengganti kartu internet saya karena kan sinyalnya buruk di rumah saya, jadi saya juga harus melakukan pergantian kartu. Berarti ada yang pertama dan yang kedua ya. Iya, Pak. Kemudian untuk ke orang tua ya, ke orang tua itu boleh tahu nggak ini Pak Faizin, dalam 1 bulan menghabiskan berapa uang sih untuk jaringan internet ini? Dalam 1 bulan untuk saya sendiri, Ya, saya sendiri 80.000 Pak. 80.000 itu dapat berapa giga boleh tahu? Itu 30 giga sebenarnya unlimited, tetapi dibatasi Pak. Dibatasi satu harinya itu 1 giga. Setelah 1 giga itu terlewati, itu akan sangat-sangat putus-putus, nge-lag banget, sinyalnya jelek dan lain-lain sebagainya. Bahkan ketika saya mengupload tugas di malam hari pun terkadang internet saya tidak nyala. Pernah enggak nyari usaha lain terkait tipe-tipe penjualan kuota yang kira-kira bisa lebih stabil gitu? Mungkin saat ini saya itu sedang berlangganan di counter-counter yang emang menjajakan kuota-kuota yang banyak dan beragam Pak. Mungkin saya juga harus mencoba membeli kuota itu di satu counter yang emang benar-benar satu produk gitu, jadi fasilitasnya itu lebih baik gitu Pak. Oke, itu langkah antisipasinya ya. Sehingga mungkin dari orang tua ketika sudah dibelikan tapi kemudian ada masalah, ada langkah antisipasi lain sehingga masalah ini tidak berlarut dan bisa segera diselesaikan. Oke. Kalau boleh saya simpulkan di sini Mas, berarti di sini Mas Fauzan sebenarnya sudah menemukan cara ya. Iya Pak. Caranya ya. Tinggal di sini masalahnya adalah
kira-kira kapan ini bisa menemui dan berbicara dengan orang tua sehingga rencana-rencana aksi untuk memperbaiki kondisi terkait jaringan internet yang sudah Mas sampaikan tadi, dampaknya itu bisa menimbulkan kesalahpahaman guru dan lain-lain. Kira-kira apa yang Anda lakukan nanti? Yang pertama saya juga ingin berbicara terkait permasalahan saya waktu pembelajaran bersama dengan orang tua. Kemudian saya juga seperti yang diceritakan Bapak, saya juga akan membicarakan terkait bisa hal ini bisa membuat kesalahpahaman terhadap guru terhadap saya, Pak. Kemudian juga resiko-resikonya juga saya akan ceritakan sehingga nanti orang tua insya Allah bisa support saya. Itu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ingin saya tanya, di sini kan ya masalah internet kemudian berbuntut dengan risiko A, risiko B. Nah, kira-kira untuk mengatasi semua ini kan, mungkinkah Mas Fauzan akan melaksanakan sendiri tanpa bantuan orang lain? Saya rasa tidak bisa, Pak. Ada enggak yang bisa membantu untuk menjembatani masalah ini? Saya rasa yang pertama dari pihak orang tua, Pak. Orang tua ya. Kemudian setelah saya bicara terkait masalah ini dengan orang tua saya juga perlu konfirmasi dengan sekolah, karena juga yang mengajar kita adalah guru dan guru itu juga berada di pihak sekolah. Jadi kita juga harus berkonsultasi dengan guru sehingga tidak mengalami kesalahpahaman dan juga harapannya juga dapat bantuan dari guru. Oke. Kira-kira kapan itu rencana yang sangat bagus itu? Bagus rencanamu tadi itu. Jadi di situ orang tua diajak komunikasi ya. Iya, kemudian guru juga mencoba untuk ditemui, diberikan penjelasan supaya tidak salah paham. Nah, pertanyaannya itu adalah kapan ini pelaksanaannya supaya rencanamu bisa selesai, tujuanmu menghadap saya, menemui saya segera terselesaikan. Kapan kira-kira? Hari apa kira-kira? Insya Allah saya akan melaksanakannya itu Senin depan, Pak. Senin depan. Karena juga saya kondisinya sekarang kelas 12, jadi benar-benar perlu materi yang disampaikan dengan guru itu disampaikan secara maksimal dan saya juga paham betul apa yang disampaikan oleh guru itu. Okay. Terima kasih Mas ya. Ya, saya juga terima kasih. Semoga apa yang kau rencanakan itu bisa benar-benar dilakukan. Saya tunggu kabar baiknya ya. Siapa? Ya, saya tunggu kabar baiknya saat pembelajaran daring nanti. Coba diceritakan ke saya supaya teman-teman yang lain yang punya masalah nanti terinspirasi dari apa yang dilakukan Mas Fauzan Putra ini ya. Oke, terima kasih, gitu aja. Salam sukses, salam bahagia, tetap bahagia walaupun jaringan internet kadang-kadang ngadat. Iya. Ya, oke, terima kasih. Siapa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.